Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya anak-anak Bu Nurul, yang mana kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kali ini kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya tentang subbab upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Anak-anakku yang saya cintai, untuk membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia ini, kita tentu tidak lepas dari pembahasan tentang landasan hukum atau dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia. Lah, apa saja itu landasan hukumnya? Di antaranya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, di mana di dalam sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, ini tentu saja tidak berorientasi pada pemahaman HAM yang berlaku di negara liberal maupun negara-negara sekuler. Tentu saja di sini bahwa pelaksanaan hak asasi manusia itu harus mengacu kepada peraturan atau landasan hukum konstitusional maupun ideal yang berlaku di negara Indonesia. Sekali lagi, yakni landasan hukumnya terutama adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, juga ada landasan hukum atau aturan hukum yang digunakan selain dua hal tersebut, yakni hukum internasional, di mana penegakan HAM di Indonesia ini, negara Indonesia juga mengacu pada Piagam PBB. Piagam PBB yang mengatur tentang hak asasi manusia. Yang kedua, tentang hukum HAM internasional. Selain Piagam PBB, juga tentang hukum hak asasi manusia internasional. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimanakah langkah strategis pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Di sini, dalam hal ini, pemerintah negara Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis. Di antaranya yang pertama adalah dengan mendirikan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di mana ini merupakan salah satu lembaga negara. Komnas HAM itu sendiri dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan pada Kepres, Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Ya. Lembaga Komnas HAM ini merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Anggotanya ada 35 orang yang dipilih oleh DPR atas usulan Komnas HAM dan yang ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan masa jabatan 35 orang ini
satu periodenya adalah 5 tahun dan maksimal dia hanya bisa menjabat untuk 2 periode. Kemudian berikutnya tentang instrumen HAM atau alat hak asasi manusia. Ini merupakan alat penjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Tadi sudah disebutkan, di antaranya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta perundang-undangan yang lainnya. Hal ini merupakan instrumen untuk menegakkan hak asasi manusia. Kemudian langkah strategis yang diambil oleh pemerintah yang lain, pemerintah Indonesia yang lainnya adalah dengan mendirikan lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan HAM yang ada di Indonesia ini, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Lah, apa itu tugas dari pengadilan HAM? Di antaranya adalah melindungi hak asasi manusia, baik itu yang bersifat perseorangan maupun masyarakat secara umum. Lah, tugas dan wewenang dari lembaga pengadilan HAM itu apa? Tugas dan wewenang lembaga pengadilan HAM antara lain adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Salah satu tugas utama lembaga pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Selain itu, juga pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Lalu bagaimana upaya untuk dapat melakukan pencegahan terhadap pelanggaran HAM? Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan di dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM. Yang pertama adalah supremasi hukum dan penegakan demokrasi. Bagaimana hukum yang ada di Indonesia ini bisa benar-benar dilaksanakan secara adil, dan demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia itu juga benar-benar demokrasi yang bisa bermanfaat oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, optimalisasi peran lembaga-lembaga penegak hukum. Dalam hal ini terutama lembaga penegak HAM. Di antaranya optimalisasi peran lembaga-lembaga penegak HAM ini yang bisa dilakukan oleh lembaga KPK, lembaga KPAI, kemudian juga Ombudsman, lalu juga Komnas Perempuan, serta Komnas HAM. Yang ketiga, sebagai upaya pencegahan pelanggaran HAM, yakni dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga birokrasi. Yang keempat, adanya pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Itu juga merupakan salah satu upaya untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran HAM. Yang kelima, penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Yang keenam, profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Di negara Indonesia ini hendaknya lembaga-lembaga negara
baik itu lembaga keamanan ataupun juga lembaga pertahanan negara ini bisa lebih meningkatkan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketujuh, harmonisasi antar kelompok atau golongan di dalam masyarakat. Kita sadar bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang memiliki keanekaragaman dalam banyak hal. Oleh karenanya itu, dengan adanya keanekaragaman ini, adanya perbedaan ini, kita diharapkan untuk tetap dapat hidup secara harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Kita lanjutkan, bagaimana cara untuk membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia? Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia, yang namanya hak dan kewajiban asasi manusia itu merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Hak tidak dapat dinikmati oleh seseorang sebelum dia ini melaksanakan kewajiban atau memenuhi kewajibannya. Ini antara hak dan kewajiban haruslah seimbang. Bagaimana cara mengharmonisasikan hak dan kewajiban dalam kehidupan? Yakni diantaranya dapat kita lakukan dengan menghindari sikap egois. Kita bisa menghormati orang lain, tidak melanggar hak orang lain, itu merupakan cara untuk mengharmonisasikan, menyelaraskan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana upaya untuk mengharmonisasikan hal tersebut? Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan dukungan penegakan HAM. Upaya mengharmonisasikan ini sama saja dengan adanya upaya dukungan penegakan HAM di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku, itulah materi kita tentang upaya penegakan hak asasi manusia, di mana setelah kita belajar tentang materi tersebut, kita tiba pada bagian akhir, yakni tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang harus kalian kerjakan ini tidak banyak, hanya sedikit saja. Tugas keempat dari keseluruhan materi ini, yang saya memberikan judul Aku Agen Perubahan. Sebutkan contoh perilaku yang dapat kamu lakukan sebagai bentuk upaya mengharmonisasikan hak dan kewajiban. Baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan bangsa dan negara. Jadi intinya, saya minta untuk memberikan contoh perilaku yang dapat kamu lakukan sebagai bentuk upaya mengharmonisasikan hak dan kewajiban. Di sini saya sudah memberi contoh tentang upaya tersebut yang dilakukan di lingkungan keluarga. Contoh di lingkungan keluarga, setiap awal bulan mengingatkan orang tua untuk membayar tagihan bulanan listrik, air, dan lain-lain. Kewajibannya apa? Lingkungan keluarga ini salah satunya kewajiban kita adalah membayar tagihan bulanan listrik, membayar tagihan bulanan air misalnya. Lah kalau kita sudah membayar tagihan bulanan listrik, tagihan bulanan air, ini kan kita bisa menikmati aliran listrik maupun aliran
air di dalam rumah kita. Nah, silakan kamu mengisi kolom-kolom yang sudah tersedia ini, memberikan contoh di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Selamat mengerjakan tugas yang saya berikan ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik materi yang saya berikan sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Demikian, mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang salah. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.